Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sobat dengan kita di podcast IndiHome ngobrol bareng bikin seneng. Oke sobat, kali ini kita akan membicarakan mengenai dunia pekerjaan ya. Kita akan membicarakan mengenai karir dan dunia pekerjaan, dan ini khususnya buat kalian para job seeker, para fresh graduate dan sesiapapun kalian yang mencari pekerjaan. Pas banget kita akan membicarakan mengenai hal tersebut ya. Dan kali ini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh Mbak Wiwi Kurniawati selaku Officer 3 Maintenance dan Data Management di Telkom Witel NTB. Halo semuanya. Oke, pas banget nih. Jadi mungkin kita tanya-tanya dulu nih ya Mbak Wiwi. Udah berapa lama sih di Lombok nih? Di Lombok. Iya. Di Lombok itu baru dari Januari sih Mas. Baru dari Januari. Januari 2022. Sebelumnya nggak pernah liburan ke sini Mbak? Sebelumnya pernah, tapi itu dulu banget tahun 2017. 2017. Zaman kuliah. Zaman kuliah ya. Sekarang kalau dulu Mbak Wiwi kesini untuk liburan. Sekarang kesini buat kerja. Sekarang kesini buat kerja. Oke. Mungkin Mbak Wiwi bisa perkenalkan lebih lanjut. Asalnya mungkin Mbak Wiwi kelihatannya nih bukan orang ini ya, bukan dari luar daerah yang jauh-jauh ya. Oh gitu, udah kelihatan. Udah kelihatan. Mbak Wiwi dari mana aslinya? Saya aslinya dari Banyuwangi Mas. Jadi orang tua saya itu, ibu saya orang Banyuwangi, bapak saya orang Jember tapi tinggal di Banyuwangi. Dari kecil di Banyuwangi. Kuliahnya di mana Mbak? Kuliahnya di mana coba tebak? Saya nggak biasa nebak nih kalau bulan Ramadan gini. Nyerah deh Mbak. Saya kuliahnya di Udayana di Bali. Oh, Universitas Udayana Bali. Iya, Universitas Udayana Bali. Oke Mbak Wi, langsung aja nih mungkin sobat semua nih ingin mengetahui ya bagaimana Mbak Wiwi bisa bekerja di Telkom ini ya. Kira-kira nih Mbak Wiwi untuk bekerja di Telkom ini apa saja sih yang dibutuhkan untuk ya bisa keterima, bisa bekerja di salah satu BUMN Indonesia ini gitu. Biar bisa kerja di Telkom ya. Iya. Kalau menurut saya kerja di mana aja kayaknya sama aja sih Mas. Cuma mungkin ya kalau di Telkom itu lebih ke yang saya rasain sekarang sih lebih ke loyal aja sih. Lebih ke loyal. Ya mungkin perusahaan lain juga gitu, cuma sekarang saya ngerasainnya itu. Kalau di Telkom harus loyal. Mbak Wiwi masuk Telkom ini melalui jalur apa Mbak? Kan ada tuh yang sistem rekrutmennya Telkom itu yang apa kita sebutnya yaitu GPTP kan? GPTP biasanya. Nah itu ada gimana cerita Mbak Wiwi bisa keterima dan bisa menjadi bagian dari Telkom Indonesia ini Mbak? Oke, jadi waktu itu saya daftar itu GPTP bulan September 2021. Jadi waktu saya daftar itu GPTP itu dibuka pas zaman saya ya Mas, itu zaman saya itu GPTP 14. GPTP jadi 14. GPTP itu udah ada angkatan ke-14 maksudnya. Jadi GPTP itu udah ada dari GPTP 1. Iya. Pas saya itu GPTP 14. GPTP itu dibuka setahun itu 2 kali. Setahun itu 2 kali. 2 kali. Jadi saya angkatan 14, waktu itu rekrutmennya itu ada 2 jalur talent scout sama jalur web. Jalur talent scout dan jalur web. Nah, bedanya apa tuh Mbak Wi? Mungkin sobat lebih udah penasaran banget nih. Jadi kalau saya lewat jalur talent scout. Saya sendiri talent scout. Jadi talent scout sama web itu bedanya. Kalau talent scout itu adalah jalur yang dari kampus. Jadi Telkom kerjasama sama kampus. Iya. Untuk nyari pekerja baru gitu, karyawan baru, tapi kerjasama sama universitas. Oke. Kalau jalur web, jadi dia ya umum aja gitu, siapa aja bisa daftar. Seluruh Indonesia berarti Mbak Wi ya? Seluruh Indonesia, kampus bisa. Kalau talent scout itu kerjasama aja tertentu. Oke. Nah itu Mbak, kira-kira ada kriteria khususnya nggak sih? Misalkan saya kan umur saya baru 20 nih Mbak, kira-kira ingin ya bekerja menjadi bagian dari Telkom Indonesia ini, apakah ada ya mungkin kriteria usia dan segala macamnya Mbak?
Setahu saya itu Mas, kalau di GPTP itu persyaratannya minimal itu S1. Minimal S1 S1 atau D4. atau D4, oke. Untuk usianya kalau S1 itu maksimal tuh 24 tahun. Kalau S2 maksimal 27 tahun. Itu waktu angkatan saya. Iya. Mungkin angkatan lain bisa beda, tapi Oke. rata-rata segituan sih. Iya. Nah, kan Mbak Wiwi udah keterima menjadi bagian dari Telkom Group nih. Ya, alhamdulillah. Apa sih waktu itu nih, waktu lagi struggle-nya untuk ya tes dan segala macamnya itu, langkah apa aja gitu Mbak yang disiapkan gitu? Tentunya sobat juga penasaran kan, apakah belajar yang giat, rajin menabung dan olahraga kan ada aja tuh persiapan masing-masing orang kan beda tuh sobat. Jadi kita ingin tahu nih dari Mbak Wiwi gitu. Oke, jadi berarti kayak tips gitu ya. Iya, kurang Apa lebih aja seperti gitu. itu. Oke, jadi waktu saya itu saya jelasin aja ya tahapannya. Boleh, gitu ya, boleh, Mas. boleh. Jadi waktu saya rekrutmen itu tahapannya itu yang saya ingat itu dulu itu ada TKD, namanya tes kemampuan dasar. Tes Jadi kemampuan dasar. ya sama-sama kayak tes BUMN CPNS gitu, sama kurang lebih kayak gitu. Terus ada tes wawasan value BUMN namanya, ada itu juga. Jadi setiap tahapan itu tuh diseleksi, jadi sistem gugur. Dari TKD itu ada wawasan kebangsaan, sistem gugur juga. Habis itu ada English ability. Habis English ability ada lagi Psikotes pastinya ya Mbak ya. psikotes sistem gugur juga. Habis psikotes ada FGD, focus group discussion. Habis itu ada interview, medical check up. Dan terakhir udah berarti tes tahap terakhirnya itu medical check up atau interview, bisa dibalak-balik sih itu. Oke. Nah, waktu itu kan Mbak Wiwi sudah melewati rangkaian tes itu semua kan? Ada nggak sih pengalaman yang kayak wah berkesan banget nih, atau mungkin yang bikin Mbak Wiwi merasa senang atau merasa tidak senang atau gimana gitu? Ada nggak sih Mbak Wiwi dari sekian tahapan yang sudah dilewati hingga akhirnya menjadi bagian dari Telkom Indonesia ini? Jadi kan itu tahapannya ada beberapa tadi saya sebutkan. Iya. Itu kan kayaknya kelihatannya cuma satu tes gitu kan Mas. Tapi itu sebenarnya tuh satu tes itu bisa dia tuh bersesi-sesi gitu, ada tahap satu sesi itu, tapi dilanjutin lagi tes itu lagi, tapi beda. Jadi kan waktu itu tes saya itu online semua. Semuanya online dari rumah. Terkendala COVID. Iya, jadi online semua. Online semua. Jadi waktu ngerjain itu kan di luar pengawasan kan. Jadi ada tes yang pertama itu yang murni aja gitu online ngerjain, sama ada yang online tapi ada Zoom-nya juga, jadi ada tim pengawasnya gitu. Jadi itu kayak di double. Jadi waktu itu kalau nggak salah dari September itu tesnya tuh bisa 3 bulanan. 3 bulanan. Total tesnya 3 bulanan. Berarti prosesnya lumayan lama ya Mbak? Lumayan 3 bulan sih. untuk keseluruhan tes itu. Ya mungkin itu sih yang struggle-nya di situ. Pokoknya tesnya banyak dan itu tuh berurutan gitu. Oke. Itu sih. Nah, untuk menghadapi tes itu sendiri Mbak Wi, ada nggak satu apa ya, kayak mungkin satu doa atau satu perlakuan Mbak Wi atau sikap Mbak Wi yang ingin, saya harus lulus gitu, atau emang ya udah ngikutin alur aja atau gimana Mbak? Waktu itu saya kan daftar itu juga nothing tulus aja kan Mas, kayak ya udah daftar aja kayak orang nyari kerja juga kan, lamar di mana-mana gitu. Itu kayak gitu juga, tapi pas karena lolos terus jadi lama-lama mikir harus sampai akhir nih karena udah sejauh ini gitu. Harus lebih berusaha ya. Jadi waktu itu saya belajar di buku-buku BUMN, CPNS, contoh-contoh soal, terus lihat-lihat di website juga kan banyak tuh yang nge-share pengalaman GPTP mereka, atau ngelihat dari TikTok dari senior. Betul. Waktu itu juga ada senior yang suka nge-share ada di TikTok. Gitu sih sebenarnya, jadi nyari-nyari aja. Terus kalau misal yang harus disiapin secara mental sih, soalnya tesnya itu berurutan dan itu tuh pokoknya capek deh tesnya, memakan tapi tenaga, tapi namanya juga pastinya. nyari kerja kan, jadi tetap semangat juga. Tuh sobat, berarti emang harus ada persiapannya yang seperti itu. Harus ada persiapan. Rezeki emang udah ada masing-masing, tapi kita harus tetap menyiapkan ya sobat. Bener. Pastinya sobat juga ya setujulah dengan argumen kita semua itu gitu kan. Bener. Oke nih Mbak Wi, sekarang Mbak Wi udah melewati tes itu, sudah keterima dan segala macamnya.
hal apa aja sih yang perlu kita siapin Mbak Wi kira-kira kalau kita tuh sudah bekerja di Telkom atau di perusahaan BUMN lainnya gitu Mbak? Apakah ada target-target khusus yang Mbak Wi ingin capai atau semacamnya gitu Mbak? Oke, jadi kalau misalnya harus disiapin, kayaknya baik lagi sih ke mental, karena kan kalau BUMN rata-rata itu penempatannya seluruh Indonesia ya Mas. Benar. Jadi ya kayak kemarin juga saya dapat SK ditempatinnya di Lombok gitu. Di Lombok. Saya aslinya di Banyuwangi, ya mungkin kaget juga kan kalau belum pernah merantau. Iya. Ya mungkin itu yang harus disiapin kalau teman-teman daftar di BUMN, ya berarti harus siap ditempatkan di mana aja. Iya, Cuma ya, balik lagi butuh waktu juga, tapi ya itu di situ sih jadi cerita tersendirinya. Iya. Oke, mungkin bisa di-share ke sobat dikit itu kira-kira persetujuan dari orang tua itu tentunya nggak mudah dong Mbak Wi, apalagi Mbak Wi belum pernah ngerantau tadi katanya gitu. Kalau saya sebenarnya udah pernah merantau Mas, itu kan kuliahnya di Bali, jadi Di Bali, merantau bener. juga. Iya. Cuma waktu ketika mau kerja dimintanya di rumah aja, jangan jauh lagi, kuliahnya kan udah jauh. Tapi kan kebanyakan di daerah itu masih lapangan pekerjaan masih dikit kan, jadi Benar. Ya mau nggak mau ketika ini ada talent scout juga kan kerja sama kampus, jadi kayaknya lebih gampang gitu kan. Iya. Ada jalur yang khusus gitu. Ya udah jadi coba daftar. Awalnya kurang disetujui kan sama orang tua, tapi karena lolos terus akhirnya disetujui juga gitu. Oh, berarti ada tidak semudah itu ya. Iya benar. Tidak semudah ya, di tesnya udah ada tantangan, meyakinkan orang tuanya juga ada tantangan gitu. Pastinya tantangannya pasti ada ya Mbak Wi ya. Pasti ada. Wah, luar biasa sekali sobat Mbak Wi ini. Mungkin ada nggak buat sobat yang nonton sepatah dua patah kata gitu Mbak yang sekiranya bisa memotivasi dari Mbak Wi gitu untuk sobat yang menyaksikan sekarang? Oke. Buat teman-teman sepatah dua patah katanya yaitu kalau yang nyari kerja, semangat nyari kerja, dimanapun kerja itu sama aja. Dimanapun ditempatkan asal kita kerjanya enjoy, itu kayaknya bisa jadi nilai positif buat kita. Terus kerja di mana aja itu juga rezekinya sudah diatur semua sama Allah, sama Tuhan. Setuju. Jadi berjuang juga harus, kerja keras harus, tapi kalau misal nggak sesuai berarti itu memang bukan rezekinya. Terus saya juga ada kayak pepatah sih, bukan pepatah ding, kata-kata yang selalu saya pegang itu dari banyak orang bilang kalau keberuntungan kan banyak orang dibilang beruntung gitu-gitu kan, tapi keberuntungan itu tuh ada ketika ada kesempatan dan juga dibarengi dengan kesiapan. Jadi teman-teman harus siap belajar mau kerja di mana, tapi ingat juga itu harus ada kesiapan dan kesempatannya. Jadi kalau misal udah siap nggak ada kesempatan sama aja, ataupun ada kesempatan tapi nggak siap gitu. Iya, sama jadi aja. Harus balance pokoknya antara semuanya itu gitu. Oke Mbak Wi, siap dan kesempatan, kesiapan dan kesempatan itu harus balance. Balance. Oke. Oh iya, satu lagi Mas. Oke, boleh. boleh. Jangan lupa itu doa, restu orang tua itu paling penting. Bener banget. Pasti sobat yang nonton juga setuju banget ya bahwa doa orang tua tuh ya paling penting lah. Entah kita melakukan apapun itu kegiatannya, pasti kita harus izin, harus dapat restu dari orang tua tentunya gitu. Wah, udah nggak kerasa ya Mbak Wi kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Wiwi, apa yang sudah disampaikan di dalam obrolan kita ini bisa sobat jadikan ya acuan lah atau motivasi untuk mendapatkan kerja gitu, khususnya yang ingin berkarir di Telkom Indonesia. Sudah ada jalurnya tadi ya Mbak ya. Benar. Sudah ada jalurnya tadi gitu. Yaudah mungkin itu aja Mbak Wi. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga Mbak Wi makin sukses, makin sehat dimanapun, dan selamat bekerja ya Mbak Wi ya di Lombok. Selamat merantau, selamat bekerja. Oke, sobat, untuk sobat semua, kalau emang ada pertanyaan yang emang masih mau ditanyakan ke Mbak Wiwi atau ada yang ingin digali lagi, mungkin sobat semua bisa tulis saja langsung di kolom komen ya. Nanti akan kita balas satu-satu gitu.
Yaudah, makasih waktunya sobat semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe di channel YouTube kita ya. Kita akhiri aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.